Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Wahai teman-teman, begitu, insya Allah kondisinya sehat-sehat selalu ya, meskipun pandemi ini masih belum berakhir. Oke, kesempatan hari ini kita akan diskusi tentang komunikasi pelayanan kesehatan. Namun sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca doa mau belajar bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke teman-teman, jadi untuk mata kuliah komunikasi pelayanan kesehatan ini gitu, ada 3 diksi yang muncul gitu ya. Yang pertama adalah komunikasi, yang kedua adalah pelayanan, dan yang ketiga itu adalah kesehatan. Untuk diksi pertama, komunikasi, saya rasa teman-teman sudah menguasai benar begitu tentang konsep dasar dalam komunikasi. Karena itu kita akan masuk pada diksi kedua, yaitu tentang pelayanan. Nah, apa sebenarnya pelayanan? Begitu. Pelayanan itu merupakan suatu bentuk usaha kita untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan bantuan, untuk memberikan kepedulian, untuk memberikan pendampingan, misalnya begitu, kepada masyarakat, kepada orang, atau kepada klien gitu ketika sedang membutuhkan peran orang lain untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Begitu. Bentuk pelayanan itu bisa material maupun non material. Begitu. Nah, kemudian yang kedua, diksinya adalah diksi yang ketiga adalah tentang kesehatan. Apa sebenarnya kesehatan gitu? Apakah ketika kita bicara kesehatan harus membicarakan orang sakit gitu? Apakah harus membicarakan tentang obat resep dokter gitu? Oke, ternyata gitu ya, untuk kita bicara tentang kesehatan di mata kuliah ini, kita tidak hanya kan bicara tentang orang sakit, tentang apoteker, tentang obat, dan tentang diagnosa dokter. Tetapi kita akan bicara lebih luas gitu tentang apa itu konsep kesehatan. Nah, apa sebenarnya kesehatan gitu? Kesehatan merupakan sebuah kondisi yang menunjukkan gitu ya, adanya keseimbangan kondisi fisik, mental, dan sosial individu maupun lingkungannya, sehingga gitu memungkinkan individu itu untuk beraktivitas secara ekonomi dan sosial merasa nyaman dan tidak ada sesuatu yang kemudian membuat keterancaman baik bagi kelangsungan hidup manusia maupun kelangsungan hidup makhluk yang ada di sekitar kita. Oke, dari definisi itu begitu ya teman-teman, sekali lagi kita nanti akan bicara konsep kesehatan itu secara lebih luas. Sebagaimana gitu ya, penciri prodi kita adalah mempelajari tentang komunikasi sosial dan kesehatan. Nah, apa sebenarnya gitu konsep-konsep yang dikenalkan di dalam kesehatan menurut WHO? Yang pertama, WHO memperkenalkan bahwa ketika bicara kesehatan itu bukan sekedar bicara tidak ada penyakit gitu, tetapi juga berbicara tentang begitu ya, bagaimana keseimbangan lingkungan, bagaimana kebiasaan untuk menjaga kebersihan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, konsep yang dikenalkan adalah bahwa ketika bicara tentang kesehatan itu mencakup kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kesehatan sosial. Sehingga seperti tadi bukan hanya bicara tentang kesehatan yang berkaitan dengan fisik saja, berkaitan dengan orang yang harus dirawat di rumah sakit, tapi juga berkaitan dengan kesehatan mental, kesehatan lingkungan sosial yang ada di sekitar individu atau di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, bahwa kesehatan itu merupakan hak
asasi setiap individu maupun masyarakat gitu. Sekali lagi, yang dimaksud kesehatan tadi adalah kesehatan secara luas gitu. Oleh karenanya maka karena merupakan hak asasi, maka kesehatan seharusnya itu dipenuhi hak-haknya oleh berbagai pihak yang bergelut pada bidang kesehatan, termasuk di dalamnya adalah pemerintah gitu. Nah, sebenarnya apa kemudian definisi dari komunikasi pelayanan kesehatan? Yaitu sebuah proses penyampaian pesan gitu kepada komunikan yang diberikan oleh seorang pengirim pesan atau sender, atau sebaliknya gitu, di mana pesan itu bisa dilakukan baik secara verbal maupun nonverbal, secara langsung ataupun tidak langsung, dan pesan-pesannya itu berkaitan dengan kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ayo, tahu nggak nih apa promotif, apa preventif, apa kuratif, dan apa rehabilitatif? Oke, kita akan bahas ya satu persatu gitu. Promotif itu merupakan upaya untuk mengedukasi, memberikan pengetahuan kepada masyarakat gitu tentang berbagai hal, berbagai isu, berbagai kondisi yang gitu ya dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai upaya untuk mencegah gitu terkena penyakit, mencegah adanya kerusakan lingkungan, mencegah terjadinya ketidakseimbangan interaksi sosial yang ada di masyarakat. Itu promotif. Di dalam promosi ini atau promotif ini, maka yang perlu kita kembangkan adalah pesan-pesan persuasif. Ayo ingat, apa itu pesan persuasif? Yaitu pesan yang dapat memengaruhi klien atau khalayak untuk kemudian melakukan apa yang kita sampaikan kepada khalayak atau klien gitu. Nah, yang kedua kuratif. Yang kedua itu bukan kuratif, tetapi yang kedua adalah preventif. Preventif itu adalah kegiatan untuk mencegah gitu. Jadi kita membangun pesan-pesan di dalam layanan kesehatan itu pesan-pesan kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan supaya tidak terkena penyakit, supaya lingkungannya tetap terjaga keseimbangannya, supaya kerukunannya tetap terjaga, supaya kebiasaannya untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dan macam-macam gitu dan lain sebagainya gitu ya. Oke, kuratif yang ketiga. Kuratif itu sudah tahapan berikutnya setelah preventif. Ketika sudah terjadi kondisi yang tidak semestinya, sudah mengkhawatirkan gitu ya, atau sudah ada penyakit kondisi yang tidak pada standarnya gitu, maka tindakan kuratif ini menjadi sangat penting untuk dilakukan. Kuratif itu apa toh gitu? Kuratif itu penyembuhan gitu. Kalau orang sakit begitu sudah didiagnosa sakit, kemudian proses berikutnya adalah penyembuhan yang diberikan oleh tenaga medis. Biasanya kemudian harus opnam, harus konsumsi obat, harus cek laboratorium misalnya. Tetapi ketika kita bicara bukan mengenai orang sakit, misalnya kuratif dilakukan pada sebuah kondisi di mana lingkungan itu sudah tidak asri lagi, tidak seimbang lagi, terjadi kerusakan lingkungan akibat kelalaian manusia. Misal saja gitu ya, yang kasus belum lama terjadi di TPST Piungan yang ada di DIY itu adalah air lindi itu masuk ke perumahan warga masyarakat. Kenapa? Karena
adanya proses pembangunan tanggul begitu, dan itu menutup saluran air lindi yang sudah ada selama ini, sehingga air lindinya mengalir ke rumah warga masyarakat. Tentu ini sudah membuat kondisi tidak nyaman, kondisi tidak seimbang, lingkungan tercemar, masyarakat juga terkena dampaknya gitu. Nah, ini kemudian perlu disembuhkan, perlu upaya kuratif. Apa yang bisa dilakukan gitu untuk melakukan upaya kuratif jika yang terjadi lingkungannya seperti itu. Nah, itu nanti kita akan bicara lebih lanjut gitu ya. Yang keempat adalah kuratif, dan yang terakhir berarti tentang rehabilitatif. Rehabilitatif itu adalah proses pengembalian gitu. Jadi proses pengembalian pasca kondisi yang tidak standar tadi itu berhasil untuk diatasi. Kalau orang sakit, rehabilitatifnya adalah sampai rumah, kemudian masih harus istirahat, masih harus konsumsi obat, masih harus kontrol kembali ke dokter, dan sebagainya. Nah, kalau tadi contoh di lingkungan, maka apa upaya rehabilitatifnya gitu? Upaya perbaikannya apa? Upaya pengembalian kondisinya apa? Sehingga tadi lindi itu tidak lagi masuk ke rumah masyarakat, ke lingkungan sekitar masyarakat. Misalnya saja ini, kemudian ada advokasi kebijakan di level legislatifnya, misalnya seperti itu. Nah, nanti kemudian dilakukan upaya-upaya pendekatan agar gitu ya, pembangunan itu juga memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, kesehatan masyarakat yang ada di sekitar TPST. Oke, jadi ada 4 hal pokok di dalam komunikasi pelayanan kesehatan. Ayo, ingat nggak ayo? Oke, yang pertama tadi promotif, yang kedua kuratif, yang pertama promotif, yang kedua preventif, yang ketiga kuratif, dan yang keempat adalah rehabilitatif gitu. Oke, nah kemudian kalau sudah kita diskusikan tentang konsep dasarnya komunikasi pelayanan kesehatan gitu ya, di dalam proses penyampaian pesan yang berisi tentang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif itu, maka kita sebagai seorang yang punya keahlian di dalam komunikasi itu harus menyampaikan pesan-pesannya secara jelas, mudah difahami, begitu, lembut begitu, dan juga kita hendaknya menyampaikan pesan-pesan itu dengan bahasa yang baik. Artinya apa? Artinya kita tidak membuat masyarakat semakin panik begitu dengan kondisi yang ada pada saat ini. Sebagai contoh pandemi gitu ya. Pandemi COVID-19 ini gitu. Mestinya kita nanti bisa memberikan edukasi, bisa melakukan upaya preventif gitu kepada masyarakat dengan bahasa-bahasa yang menumbuhkan kepercayaan diri, menumbuhkan toleransi, bukan sebaliknya menstigma orang yang terkena COVID-19 seperti yang selama ini terjadi di sebagian masyarakat kita, begitu. Nah, perintah untuk berkata baik, berkata santun, berkata lemah lembut, berkata jujur, jelas gitu, itu sudah ada di dalam Al-Quran. Nanti silahkan dibuka begitu ya Al-Qurannya, ada di surat Al-Ahzab misalnya. Kemudian ada juga gitu di Quran surat An-Nahl misalnya begitu. Jadi silahkan nanti teman-teman membaca gitu ya, bahwa ternyata kajian keilmuan kita itu gitu sudah diperintahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang perintah berkata baik, perintah berkata jelas, perintah berkata lembut begitu kepada orang lain. Oke teman-teman, saya rasa demikian gitu ya perbincangan kita hari ini sebagai pembuka awal tentang pemahaman mengenai komunikasi pelayanan kesehatan. Kita akan bertemu pada
materi berikutnya gitu dengan membahas materi atau topik yang lain. Silahkan kemudian kita akan lanjutkan diskusi gitu ya pada forum e-learning kita. Silahkan teman-teman kemudian aktif untuk berdiskusi di e-learning. Saya rasa demikian. Mohon maaf ya jika ada banyak kata-kata yang belepotan gitu dan videonya masih tanpa editan gitu karena belum ada waktu untuk melakukan editing gitu ya. Ya, semoga yang utama adalah kondisi yang sederhana tetapi mampu untuk kemudian memberikan pemahaman yang utuh tentang komunikasi pelayanan kesehatan kepada teman-teman semua. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan membaca doa penutup hafaratul majelis. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dari saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.